Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap pastinya baik-baik saja ya kan? Pada kesempatan kali ini, saya akan mencerita tentang film The Conjuring The Devil Made Me Do It, dirilis pada tanggal 2 Juni 2021, yang diperankan oleh Vera Farmiga dan Eugene Bondurant. Tanpa berlama-lama, mari kita eksekusi. Di awal cerita ditunjukkan sebuah keluarga yang sedang berdoa. Ketika selesai berdoa, Arne mengantarkan David ke kamarnya. Di sini, Arne menyemangati David untuk tidak takut. Ketika sedang berbicara, David menanyakan kepada Arne kapan akan menikahi kakaknya. Arne hanya tersenyum dan pergi meninggalkan David. Tampak seorang pastor datang ke rumah David. Kembali ke David, di mana ia mendengar suatu suara ketukan yang membuat dirinya ketakutan. Dan pergi ke kamar mandi untuk bersembunyi. Ketika sedang bersembunyi, tiba-tiba dia didatangi sosok hantu dan merasuki David. David berteriak kencang sehingga keluarganya menghampirinya. Salah satu keluarganya mendobrak pintu kamar mandi dan masuk mendekati David. Tiba-tiba David menyerangnya dan anggota keluarga David langsung menahannya, meminta pastor tersebut untuk mendoakan David. David dibawa ke lantai bawah untuk diletakkan di atas meja. Anggota keluarga langsung menahan David. Sementara itu pastor mendoakan David. Pada saat sedang berdoa, Lauren melihat suatu penampakan. Dan piring-piring mulai berterbangan mengenai pastor itu, yang membuat dirinya terluka. Setan yang ada di dalam David semakin menjadi, sehingga Ed melanjutkan doa yang ada di dalam buku pastor itu. Tetapi hasilnya nihil. David hilang kendali dan menyerang Arne datang menyelamatkan David dengan berbicara kepada David. Akhirnya David sadar. Ed langsung dibawa ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Ed Warren terkena serangan jantung. Dokter menyarankan Ed untuk menggunakan ring. Kembali ke Arne, di mana Debbie membangunkan Arne. Arne mengajak Debbie untuk pergi dari tempat tinggalnya sekarang. Tetapi Debbie menjawab akan mempertimbangkannya. Dia bekerja di tempat pemeliharaan hewan. Tampak keluarga tersebut sedang mempersiapkan makanan keluarga. Dia meminta Arne untuk mengambilkan nampan berisi daging yang berada di rumah. Ketika sedang di dalam rumah, tiba-tiba Arne melihat benda yang jatuh dengan sendirinya. Keluar tikus dari kota itu dan menuju ke suatu tempat yang dilihat Arne. Dan tiba-tiba berdirilah ke rumah sakit. Pastor Gordon menjenguk Ed yang berbaring di tempat tidur. Di sini Lauren menceritakan pertemuan pertama dengan Ed, di mana mereka berdua berjumpa di bioskop. Scene beralih ke Arne yang sedang menebang pohon, mencoba menghidupkan Shinsu berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Ketika sedang melihat ke jendela kamar, mesin tersebut tiba-tiba menyala yang membuat dirinya shock. Ketika Ed telah sadar, dia segera memberitahu Lauren dan mengatakan bahwa iblis itu berpindah ke Arne. Arne dan Bruno sedang berpesta dengan musik yang besar
yang membuat Loren tidak bisa menghubungi mereka. Tampak Arnie sedang melamun dan dikagetkan oleh Debbie. Bruno sudah mabuk berat dan mengajak Debbie untuk berdansa. Karena khawatir, Loren menghubungi polisi untuk memeriksa tempat kerja Debbie. Di sini Arnie telah dirasuki dan mulai berhalusinasi. Dan tiba-tiba Arnie berjalan di jalanan dengan tatapan kosong. Seorang polisi melihat Arnie dan menghampirinya. Polisi tersebut melihat tangan Arnie yang dipenuhi darah. Arnie dibawa ke kantor polisi. Terlihat Arnie sedang membaca Alkitab untuk membuktikan apakah dia kerasukan atau tidak. Ternyata tidak, sehingga polisi tidak mempercayainya. Ed, Loren, dan Debbie mendatangi pengacara Arnie. Ed ingin membuktikan bahwa Arnie kerasukan pada saat insiden pembunuhan itu terjadi, dengan cara mengajak pengacara untuk ikut makan malam di rumah Ed. Tiba hari pengadilan, pengacara Arnie mengatakan bahwa Arnie. Hakim hanya terdiam. Setelah selesai, pengacara Arnie meminta kepada Ed dan Loren untuk dapat membuktikannya. Ed dan Loren mendengarkan sebuah rekaman, yaitu pada saat pertama kali di rumah tersebut. Scene flashback 5 bulan sebelum kejadian, di mana keluarga tersebut pindah ke rumah itu. David memasuki rumah itu dengan membawa suatu kotak. Dia memasuki salah satu kamar. Di kamar itu terdapat kasur air. Di situ David rebahan santuy. Tidak berselang lama, ada sesuatu di dalam kasur tersebut. Ketika hendak pergi dari kasur, tiba-tiba ibu David datang dan memeluknya. Disitulah David pertama kali melihat hantu. Kembali ke masa sekarang, Ed, Loren, dan Debbie memeriksa kamar tersebut. Mereka melihat ada kejanggalan di lantai itu, dan langsung memeriksa lantai bawah tanah yang memeriksanya, yaitu Loren. Setelah perjalanan panjang, Loren telah sampai di tempat lokasi. Dia melihat sesuatu benda aneh dan segera memotret benda tersebut. Setelah itu, Loren menjelaskan benda itu dan berkata, Loren juga menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kutukan, dan kutukan tersebut berpindah kepada Arnie. Ed meminta kepada Debbie untuk menyebarkan foto itu ke kantor polisi untuk mendapatkan petunjuk. Tiba-tiba seorang pastor memberitahu orang yang tahu tentang benda itu, yaitu Pastor Kastner. Ed dan Loren mendatangi kediaman Pastor Kastner. Mereka memberikan foto tersebut. Pastor Kastner mengajak Ed dan Loren ke suatu ruangan. Pastor Kastner memperlihatkan koleksi benda-benda yang mirip dengan foto tersebut. Pastor Kastner menceritakan betapa sadisnya orang-orang penyembah setan untuk mendapatkan kekuatan. Jadi ini adalah altar ritual yang akan diperlihatkan nanti. Beralih ke Arnie yang sedang mengepel. Arnie tidak sengaja tertendang ember pelannya. Pada saat akan mengambil ember, tiba-tiba ember itu terlempar. Sehingga Arnie kaget melihatnya. Di sini Arnie mulai dirasuki. Dimulai dari matinya lampu hingga sebuah penampakan. Keesokan harinya, Ed mendapatkan telepon dari Dre. Dia mendapatkan informasi mengenai foto tersebut. Scene berada di kantor polisi. Seorang polisi memberikan foto orang hilang ke Loren. Polisi menjelaskan bahwa orang yang dipoto itu hilang dan menemukan benda serupa di rumah orang hilang itu yang bernama Jessica. Karena polisi itu tidak mempercayai hal mistis, di sini Loren membuat kesepakatan.
di mana jika Loren menemukan Jessica, polisi itu akan memberikan berkas itu ke Loren. To do what exactly? Find Jessica. Polisi itu mencoba Loren sebelum kesepakatan dengan memilih senjata yang dipakai Jessica untuk membunuh. Pada saat Loren memilih, polisi itu sepakat. Ed, Loren, dan polisi sudah tiba di hutan. Di titik pembunuhan terjadi. Pada saat itu, Loren terhubung ke peristiwa pembunuhan itu terjadi. Loren melihat kedua perempuan itu berlari. Jessica memberikan sebuah gelang ke Katie dan memasangkannya. Tiba-tiba Jessica menusuk Katie. Gerakan itu diikuti juga oleh Loren. Ed berusaha menghentikan Loren, tetapi Loren lari meninggalkan Ed, sementara Ed mengejar Loren. Ketika sedang berlari, ternyata Loren telah di ujung lembah. Pada saat akan berjalan ke arah Ed, tiba-tiba Ed dengan cepat menolong Loren, disusul juga dengan polisi. Loren memberitahu Ed bahwa Jessica ada di lembah itu. Ia didengar juga oleh polisi itu. Pencarian langsung dilakukan. Akhirnya mayat Jessica ditemukan dan polisi itu memberikan berkas kasus itu keesokan harinya. Let me know where you're staying. And I'll get that case filed to you. Setelah sampai di penginapan, Dewi menelepon dan mengatakan setan itu masih mengikuti Arne dan menyuruhnya bunuh diri. Lalu Ed menyarankan Debbie mengawasinya bersama pastor penjara. Scene beralih ke penjara, di mana pastor penjara memberikan sebuah benda. Kembali ke Ed dan Loren. Loren mengatakan bahwa kasus ini berupa kutukan dan kutukan bisa dipatahkan. Dan juga bahwa ia terhubung dengan si pelaku, kata Loren. Scene beralih ke penjara lagi. Arne sudah masuk di tahap halusinasi. Arne berdoa dan menggunakan barang yang diberikan pastor itu sebagai pelindung. Beralih ke Ed dan Loren. Mereka mendatangi rumah duka. Ed mengecek satu persatu mayat, tetapi Loren langsung menemukannya. Loren menggunakan kemampuannya untuk mencari si pelaku. Dia memasuki sebuah terowongan yang gelap. Di sini Loren menemukan altar yang sempat ditampilkan sebelumnya. Loren melihat semua yang dilakukan si pelaku, yang sekarang akan memasuki Arne. Tetapi Loren dapat mengagalkannya. Pada saat Loren sedang menggunakan kekuatannya, muncul makhluk yang akan menyerangnya. Dengan sigap, Ed melepaskan tangan Loren. Ed dan Loren kembali ke rumah dengan membawa berkas. Di samping itu, Dewi menemukan sebuah kitab yang berisi tentang pengobrolan manusia. Di kitab itu dikatakan cara mematahkan kutukan dengan cara menghancurkan altarnya. Ed meminta kepada Loren untuk mengatakan ciri-ciri tempat si pelaku. Ketika Ed hendak memeriksa berkasnya, tiba-tiba dia pingsan. Ketika telah sadar, pelaku itu mendatangi Ed dan berkata, dan pelaku itu menghilang. Sosok makhluk yang di rumah duka tadi menghampiri Ed. Ed menghindar dan mengusir makhluk itu. Alih-alih mengusirnya, Ed hampir membunuh Loren.
tanpa Ed sedang mencari sesuatu benda. Ketika telah tiba di ruangan Ed, Lorraine melihat bunga mati. Ed menghancurkan bunga dan vasnya. Terlihat benda si pelaku. Pada keesokan harinya, mereka membagi tugas. Debbie ke penjara menemani Arne. Lorraine ke tempat Pastor Kastner. Ed dan Dre menganalisa berkas tersebut. Tanpa Ed dan Dre menganalisa berkas itu satu persatu, sehingga mendapatkan titik tempat si pelaku. Lorraine telah tiba di kediaman Pastor Kastner. Pastor Kastner mengartikan buku yang diberikan Lorraine. Setelah mendengarkannya, Lorraine mengatakan bahwa benda itu berada di kantor Ed. Pastor Kastner mengajak Lorraine ke ruang bawah tanah. Pastor Kastner menceritakan tentang putrinya. Dapat disimpulkan dari cerita Pastor Kastner bahwa pelakunya yaitu putrinya. Setelah itu, Pastor Kastner memberitahu tempat altarnya, yaitu terowongan bawah tanah rumahnya. Tidak berselang lama, putrinya mendatangi Pastor Kastner dan langsung membunuhnya. Lorraine menjelajah terowongan tersebut dan menemukan altarnya. Lorraine berusaha menghancurkan altar tersebut. Ketika Ed sampai di lokasi, dari hasil penelitiannya, Ed mendengar suara Lorraine. Ed menemukan sebuah lubang yang terkunci. Ed mengambil palu dan menghancurkan gembok itu. Sementara itu, Lorraine dikejar pelaku dan akan menusuk Lorraine. Lorraine berusaha mengambil batu dan memukulnya. Ketika Ed telah berhasil masuk, tiba-tiba si pelaku mengerasukinya. Pelaku sudah selesai mempersiapkan altar yang sudah terhubung dengan Arne. Pastor penjara mulai membaca doa. Sementara itu, Ed sangat brutal ingin memukul Lorraine. Kondisi Arne sangat buruk di dalam penjara. Kembali ke Ed yang hendak menyerang Lorraine. Tiba-tiba dia teringat kenangan tentang dirinya dan Lorraine. Di penjara, Arne sudah tidak terkontrol. Ini membuat Debbie sangat bersedih dan berusaha menahan tangan Arne agar tidak mati. Pada scene ini akan diperlihatkan Ed menghancurkan altarnya dan Arne terlepas dari kutukan. Sementara itu, karena si pelaku gagal, maka tubuhnya diambil alih oleh iblis dan dia mati. You promised the demon a soul. Terima kasih telah mengikuti video ini dari awal hingga akhirnya. Bagaimana teman-teman film tadi? Dapat disimpulkan bahwa cinta dapat mengubah segalanya. Jika ada saran, kritik, atau request, bisa klik di kolom komentar. Terima kasih.